Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo. Yang terhormat para pemirsa seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan. Bincang-bincang merupakan lanjutan pembicaraan kita sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hipertensi. Kita tahu bahwa dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia 17 Mei, kita akan melakukan wawancara terkait dengan masalah hipertensi ini. Dan pada kesempatan ini kami akan perkenalkan narasumber kami, yaitu yang pertama Dr. Hasim Kasim, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Prof. Dr. Halik. Selamat siang para pemirsa. Yang kedua, Dr. Satalia Ramadan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Ya, baik. Terkait dengan masalah hipertensi, jadi kita tahu bahwa hipertensi ini di dalam masyarakat kita, kadang-kadang masyarakat tidak tahu kalau dirinya menderita hipertensi. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, pertanyaan pertama untuk kami adalah, untuk Dr. Hasim, kapan seseorang dikatakan hipertensi? Ya, terima kasih Dr. Halik. Ini pertanyaan yang paling banyak umum dipertanyakan oleh masyarakat. Kapan saya sudah hipertensi? Sebab banyak orang datang dengan keluhan sakit kepala, sakit badan, berjantung berdebar, itu jangan sampai saya hipertensi. Ternyata tidak. Jadi yang menentukan bahwa seseorang hipertensi dengan mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah. Jadi kalau di dalam teori katakan bahwa lebih dari 120/80 itu kalau kurang dari itu disebut normal. Kalau lebih itu disebutlah prehipertensi. Ya? Jadi kalau dia sudah masuk, ada yang 135, ada 140, disebut hipertensi. Itu berbagai guideline, berbagai pedoman dari organisasi hipertensi, organisasi jantung, organisasi kesehatan sedunia yang mengklaim, yang menyatakan bahwa yang dimaksud hipertensi ini ada. Tetapi hipertensi juga tidak bisa kita katakan dengan satu kali datang langsung hipertensi. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya satu kali atau dua kali baru kita nyatakan. Ataukah pasien tersebut memang sudah makan obat, iya. Kemudian persyaratan lainnya kalau baru tiba itu harus tenang, bukan begitu datang langsung di tekanan darah. Kemudian pasiennya tenang, tidak galau, tidak mau rasa buang air besar, tidak dalam keadaan ketakutan, betul rileks dengan dokternya. Dan dokternya juga harus yang rileks juga tentunya. Ya kadang-kala kalau kita lihat susternya cantik, kita berdebar kalau kita laki-laki, ya, yang pakaian seksi atau apa semua, nah itu sangat mempengaruhi. Jadi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan seseorang hipertensi. Oleh karena ini dalam rangka pengobatan jangka panjang akan diberikan. Saya kira itu. Ya, oke. Kemudian, siapa sih yang berisiko untuk menderita hipertensi? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, terima kasih. Jadi yang berisiko terhipertensi siapapun saja yang masih hidup, ya. Sebab kita tahu bahwa hipertensi itu dibagi dua, ada primer dan ada sekunder. Jadi yang primer itu malah lebih banyak, ya. Ada sekitar 80-90% dari hipertensi primer itu. Ya, selebihnya itu 80% itu adalah yang sekunder atau ada penyebabnya, ya, misalnya hipertensi, misalnya kencing manis, penyakit ginjal, pengobatan dengan hormon, ya, itu semua. Jadi mulai dari lahir sampai tua itu berpotensi. Jadi makanya selalu dikatakan, terutama dalam tema tahun ini, kita harus mengontrol tekanan darah, memeriksa tekanan darah secara akurat untuk menjamin kehidupan yang panjang, ya, yang sehat. Jadi siapapun saja. Jadi kita tidak bilang anak-anak atau apa. Sebab banyak kasus anak-anak yang sudah mulai ada tanda-tanda menderita tekanan darah tinggi. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Dr. Hasim, jadi kita tahu bahwa ternyata hipertensi ini juga mempunyai dampak, katakanlah satu komplikasi.
Kira-kira bagaimana hubungannya dengan stroke, gagal jantung yang terjadi pada pasien? Ya, terima kasih. Jadi sering orang katakan banyak kasus yang terjadi. Oh, kenapa tiba-tiba dia stroke? Oh, dijawablah sama keluarganya bahwa memang akhir-akhir ini tekanan darahnya tidak terkontrol. Ya, jadi tekanan yang tinggi yang akan mempengaruhi, mempengaruhi pembuluh darah kita. Ya, apakah itu mempengaruhi sistem pembuluh darah sehingga pelepasan daripada trombus atau bekuan darah sehingga menyumbat di otak, ya, ataukah tekanan yang tiba-tiba tinggi sehingga pecah pembuluh darah. Itu bahasa kasarnya. Jadi itulah kalau hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Demikian pula dengan stroke. Begitu pula dengan kejadian serangan jantung. Ya, kita tahu bahwa jantung itu bersifat memompa, tapi kalau tekanannya akan memompa, dia akan membesar. Jantung akan membesar dan menyebabkan dia akan payah seperti balon yang sudah kempes kemudian dipompa lagi, dia akan dinding-dindingnya akan lemah sehingga jantung akan membesar. Kemudian juga akan berakibat ke ginjal, ya, ke ginjal. Ginjal yang tekanan ditekan selalu akan mengadakan perlawanan dengan mengeraskan dia semua sel-sel atau pembuluh darah dalam badan, dalam ginjalnya tersebut, dan sehingga akan menyebabkan struktur dan fungsi ginjal akan berubah. Nah, itulah mempengaruhi kenapa ginjal terganggu sebentar fungsinya. Jadi dengan mengontrol tekanan darah akan menurunkan risiko terjadinya stroke, terjadinya penyakit jantung, terjadinya penyakit ginjal. Ya, ada yang katakan bahwa dengan menurunkan 5 ml air raksa akan menurunkan risiko stroke sekian 15-30%. Saya kira itu. Iya. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita mendeteksi komplikasi yang ada terkait hipertensi? Ya, untuk saya mungkin. Iya. Ya. Jadi untuk mendeteksi ini tentunya ya kita harus memeriksa beberapa pemeriksaan. Antara lain ya tekanan darah harus kita kontrol dengan baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan retina, mungkin mata, pemeriksaan EKG jantung, toraks foto, dan pemeriksaan lain berupa laboratorium, kreatinin, ya, hemoglobin, dan tentunya faktor risiko yang memperberat hipertensi tersebut antara lain ya kolesterol. Ya sering kita tanya, tapi kolesterol dengan kawan-kawannya, bukan kolesterol saja. Ya termasuk mungkin asam urat masih berpengaruh di sini. Ya. Baik, saya melangkah ke pertanyaan ke Dr. Satalia. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menarik oleh karena ini terkait dengan mitos atau fakta yang ada di masyarakat. Jadi ada mitos yang dikatakan bahwa sakit kepala selalu identik dengan peningkatan tekanan darah. Ini bagaimana dok ini? Ya, terima kasih dok. Jadi kalau kita bicara tentang mitos dan fakta khususnya tentang sakit kepala, nah sakit kepala justru kita mesti tahu bahwa hipertensi itu hampir sebagian besar itu tidak bergejala justru. Jadi 90% pasien dengan hipertensi justru tidak memberikan gejala. Kapan dia memberikan gejala? Justru jika sudah terjadi kerusakan pada target organ, sehingga salah satu yang biasanya muncul keluhannya adalah sakit kepala itu. Memang banyak beberapa pasien-pasien yang datang ternyata dengan keluhan sakit kepala, tekanan darah juga tinggi. Mungkin di sini sudah terjadi kerusakan target organ, khususnya yang tadi sudah disampaikan Dr. Hashim. Mungkin ada hubungannya dengan misalnya keluhan pada bagian otak ataukah pada susunan sarafnya. Tapi sebenarnya 90% pasien dengan hipertensi itu justru tidak memberikan gejala, dok. Iya. Seperti itu. Iya, baik. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa konsumsi obat hipertensi ini akan merusak ginjal. Jadi saya kira ini selalu sering muncul pertanyaan di poliklinik, apakah dengan begitu banyak obat yang kami minum ini akan merusak ginjal? Ini bagaimana ini? Ya, ini yang bisa menjadi ketakutan dari pasien-pasien, khususnya apakah obat ini harus kita konsumsi. Terutama kita selalu memberikan statement bahwa obat hipertensi itu harus dikonsumsi seumur hidup, sehingga menjadi keraguan mereka sendiri untuk mengkonsumsi obat, karena salah satu yang menjadi memang perhatian dalam penyakit ginjal adalah konsumsi obat itu akan merusak ginjal. Sebenarnya statement di sini saat kita memberikan obat tekanan darah tersebut sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan jenis obat yang khusus untuk pasien tersebut, obat
itu justru akan melindungi ginjal kita. Kenapa? Etiologi atau penyebab tersering dari hipertensi, dari penyakit ginjal kronik itu ada dua besar, penyakit diabetes dan yang tadi hipertensi. Nah, kalau hipertensi ini atau tekanan darah kita kontrol salah satunya dengan penggunaan obat, maka kita bisa mengontrol tekanan darah itu dengan baik sehingga kemungkinan kerusakan ginjal itu dapat kita cegah. Sehingga kemungkinan untuk kerusakan ginjal dalam hal ini penyakit ginjal justru akan kita cegah dengan mengontrol tekanan darah. Jadi ini termasuk mitos yang perlu kita singkirkan terutama untuk pasien-pasien dengan hipertensi. Makanya kami selalu menekankan bahwa kalau dengan hipertensi sebaiknya dia minum obat teratur. Yang penting dilakukan adalah pengecekan secara berkala. Yang salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hashim, yang perlu kita evaluasi adalah mengontrol fungsi ginjalnya. Biasanya pasien-pasien hipertensi ini kita anggap sebagai pasien dengan faktor resiko untuk kejadian penyakit ginjal, sehingga mereka biasanya kami akan lakukan screening berkala untuk fungsi ginjalnya, baik itu per 6 bulan ataukah per tahun untuk menilai adakah efek dari penyakit hipertensi tersebut terhadap ginjal, bukan dari akibat penggunaan obatnya sendiri sebenarnya. Iya. Seperti Oke. itu, Dok. Kemudian yang ketiga ada mengatakan bahwa konsumsi bawang putih ekstra kumis kucing dapat membantu pengobatan hipertensi. Ini apalagi kita di Indonesia ini bagaimana Banyak pendapatnya ramu-ramuan. dokter? Ya, terima kasih Dok. Jadi kalau kita bicara tentang berbagai ramu-ramuan herbal-herbal yang dianggap sebagai untuk regimen terapi. Nah, sampai sekarang kita pun belum memasukkan obat-obat ini sedalam satu rekomendasi terapi. Jadi kalau kita menganggap bahwa mungkin konsumsi-konsumsi itu masuk dalam herbal medicine. Kalau kita anggap sebagai herbal medicine itu dalam pengobatan hipertensi tidak mungkin secara khusus, tapi dalam pengobatan hipertensi salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hashim adalah bukan hanya dengan penggunaan obat, tapi pengobatan lainnya adalah pengobatan tanpa obat atau kita sebut non farmakologi. Di mana salah satunya adalah dengan pengaturan makan. Pengaturan makan ini kita menggunakan pola diet yang kita sebut sebagai DASH diet atau kita sebut sebagai dietary approach to stop hypertension. Di mana komponen dalam DASH diet ini adalah terfokus dengan menggunakan berbagai macam biji-bijian atau penggunaan bahan-bahan makanan yang kurang komponen lemaknya, kemudian kurang penggunaan garamnya. Dan di komponen biji-bijian itu banyak dikonsumsi adalah penggunaan sayur-sayuran. Nah, itu mungkin kita lebih fokus ke situ. Tapi bukan dalam bentuk penggunaan herbal-herbal yang mungkin dikatakan beberapa orang ini bermanfaat. Tapi sebenarnya kita lebih banyak berfokus pada penggunaan biji-bijian maupun penggunaan kayak penggunaan yogurt ataukah penggunaan minyak-minyak zaitun, olive oil itu sangat baik pada pengaturan diet untuk pasien-pasien dengan hipertensi. Mungkin fokusnya seperti itu, tapi tidak bicara secara spesifik tentang penggunaan bawang putih ataukah kumis kucing dalam istilahnya apakah ada bukti klinisnya sampai sekarang tidak ada dan tidak ada dalam rekomendasi terapi hipertensi. Iya. Seperti itu. Yang terakhir tadi Dr. Hashim juga sudah menjelaskan bagaimana hubungannya antara hipertensi dengan beberapa organ-organ lain. Saya lebih fokus ke ginjal sebetulnya. Dan ini saya lihat di rumah sakit banyak kasus-kasus yang pasien-pasien itu mengalami gagal ginjal. Betul. Ini bagaimana pendapat dokter terkait masalah ini? Tinggi sekali Dok. Jadi kalau kita nilai saat ini angka kejadian penyakit ginjal kronik akibat hipertensi itu sangat tinggi. Bahkan hampir sebagian besar banyak kasus-kasus kita sudah melakukan evaluasi dan pengecekan data di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, hipertensi itu menjadi penyebab kedua tersering penyakit ginjal kronik yang nantinya akan berakhir ke gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini yang nantinya akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Dalam hal ini salah satunya adalah cuci darah yang melalui mesin yang sering pasien-pasien takutkan. Sehingga memang sekarang fokus dari kami, dari tim divisi ginjal hipertensi, khususnya dalam rangka hari hipertensi ini, kita selalu menekankan ke pasien-pasien, khususnya dengan faktor risiko hipertensi. Harus selalu deteksi. Kalaupun kita tidak ada hipertensi, deteksi. Kalau ternyata kita terdeteksi menderita hipertensi, kontrol tekanan darahnya. Kenapa? Karena ini bisa memperbaiki hidup dengan masa hidup yang lebih panjang dan tentunya dapat mengurangi yang namanya resiko untuk penyakit ginjal kronik, Dok. Jadi memang kita harus melakukan deteksi dini supaya kejadian penyakit ginjal itu bisa kita cegah. Seperti itu, Dok. Ya, makasih banyak Dok atas penjelasannya semua dan
mungkin sebagai kesimpulan bahwa memang hipertensi ini merupakan suatu kasus yang memang harus kita seriusi, oleh karena tadi sudah dijelaskan Dr. Hasim mengenai komplikasi. Ini komplikasi, ada 3 tadi komplikasi yang dijelaskan Dr. Hasim, mulai daripada stroke, gagal jantung, dan juga ke ginjal. Ini satu hal yang memang kita Kemudian satu hal yang menarik tadi terkait dengan mitos dan fakta. Saya kira tadi sudah dijawab dengan baik Dr. Satalia, dan tentu saja kami mengharapkan kepada masyarakat bahwa mitos-mitos tersebut itu bisa kita perhatikan bahwa tidak benar. Sehingga demikian perlu ada pengetahuan kita tentang memang hipertensi ini. Ibu-ibu, bapak sekalian, para pemirsa di seluruh Indonesia, kami punya narasumber ini adalah staf dari KSM Internal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidi Sudisono dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang dikemukakan tadi bisa kita implementasikan di lapangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.